Selamat datang para peserta BIMTEK penerapan SPM suburusan bencana. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Saat ini kita sudah memasuki unit pelatihan 2.4. Pada unit pelatihan ini, Bapak Ibu akan diberikan pemahaman tentang sub kegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana atau disingkat dengan RPB. Untuk menambah pemahaman Bapak Ibu, pada akhir unit pelatihan ini juga telah disiapkan kuis dan latihan mandiri. Unit pelatihan 2.4 ini memiliki 4 tujuan yang akan dicapai setelah Bapak Ibu mengikutinya. Pertama, unit pelatihan ini akan memberikan gambaran umum rencana penanggulangan bencana itu seperti apa, baik secara definisi, aplikasi, maupun karakteristiknya pada SPM suburusan bencana. Kedua, unit pelatihan ini juga akan menjelaskan tentang komponen dan target capaian dalam penyusunan RPB. Ketiga, unit ini juga akan menjelaskan tentang apa saja mutu layanan yang harus dipenuhi dalam penyusunan RPB. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk menjelaskan kerangka penganggaran dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana. Nah, setelah Anda mengikuti unit pelatihan ini, kami harap Anda dapat menyusun kerangka acuan kerja maupun rencana anggaran biaya untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana atau RPB. RPB mirip dengan RPJMD yang merupakan perencanaan daerah jangka waktu 5 tahunan. Hanya saja, RPB ini dikhususkan untuk upaya penanggulangan bencana saja. Jadi, RPB sesungguhnya merupakan perangkat bantu utama untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Karena dokumen RPB tidak hanya mencakup program kegiatan di BPBD saja, namun juga mencakup seluruh program kegiatan perangkat daerah yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. RPB adalah dokumen publik yang dilegitimasi oleh daerah, jadi bukan hanya milik satu SKPD BPBD saja. Nah, RPB adalah milik daerah, baik itu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan kelompok lain yang terlibat. Hanya saja penyusunannya merupakan tugas dari BPBD karena sesuai amanat Undang-Undang 24 tahun 2007 pada pasal 35. Selanjutnya, mengapa RPB itu penting? Perencanaan penanggulangan bencana itu merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan amanat Undang-Undang 24 tahun 2007 pada pasal 35-36. RPB sendiri di tingkat nasional disebut Renas PB atau Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, di tingkat daerah disebut dengan RPB atau Rencana Penanggulangan Bencana. Kenapa penting? Karena perencanaan penanggulangan bencana merupakan master plan upaya penanggulangan bencana pada suatu daerah. RPB berlaku 5 tahun dan ditetapkan oleh kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Perpres 87 tahun 2020. Nah, Perpres 87 tahun 2020 sendiri adalah tentang rencana induk penanggulangan bencana. Pada Perpres itu dinyatakan bahwa RPB merupakan bentuk pelaksanaan rencana induk penanggulangan bencana atau RIPB di tingkat daerah. Dalam slide ini memperlihatkan bagaimana sistem dalam perencanaan penanggulangan bencana. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, RPB ini merupakan bentuk penerapan RIPB di daerah yang memuat perencanaan arah kebijakan penanggulangan bencana jangka menengah. Di atasnya ada kajian risiko bencana yang merupakan salah satu dimensi teknokratis dalam penyusunan RPB. Penyusunan kajian risiko bencana sebagaimana dijelaskan pada unit pelatihan 2.3 merupakan salah satu prasyarat dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana. Karena untuk membuat perencanaan di satu daerah, kita membutuhkan data-data ataupun kajian terkait ancaman, kerentanan, dan risiko apa saja yang ada di daerah tersebut. Nah, data-data tersebut bisa kita dapatkan pada dokumen kajian risiko bencana. Dari RPB inilah diturunkan kemudian menjadi dokumen-dokumen perencanaan teknis untuk setiap fase penanggulangan bencana,
yang arah dan kerangka kebijakannya tidak terlepas dari apa yang digariskan pada rencana penanggulangan bencana. Inilah merupakan suatu kesatuan sistem perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia, di mana satu dengan yang lain saling berkaitan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana atau RIPB 2020-2044. Jadi, RPB ditetapkan untuk periode 25 tahun yang terbagi dalam 5 tahap penerapan. Tiap-tiap tahap penerapan RIPB dilaksanakan dalam bentuk Renas PB dan RPB. RIPB ini juga merupakan bahan dalam penyusunan RPJMN maupun RPJMD. Hal ini telah secara jelas disampaikan di dalam batang tubuh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Sementara untuk pemantauan dan evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Proses pemantauan ini sejalan dengan mekanisme monitoring dan evaluasi Renas PB di tingkat nasional maupun mekanisme monitoring dan evaluasi RPB di tingkat daerah. Hasil pemantauan dilaporkan kepada Presiden melalui Menko PMK. RPB merupakan salah satu rencana pembangunan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana di daerahnya masing-masing. Selain itu, penyusunan RPB juga mempertimbangkan perencanaan pembangunan lainnya, baik di level daerah maupun sampai ke tingkat pusat. Hal tersebut menjamin keselarasan arah pembangunan, seperti yang tadi sudah dibahas pada slide sebelumnya. RPB ini merupakan sebuah perencanaan penanggulangan bencana di daerah dengan jangka waktu selama 5 tahun. Oleh karena itu, maka RPB ini harus merangkum penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintah daerah. Jadi tidak hanya BPBD saja. RPB juga perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas, sehingga dapat memberikan kekuatan hukum saat pelaksanaannya. Penyusunan RPB ini juga memperhatikan keterkaitannya dengan kajian risiko bencana dan perencanaan pembangunan lainnya. Kaitan yang diperhatikan secara khusus dalam perencanaan ini adalah hubungan antara penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan rencana pembangunan jangka menengah, baik itu di tingkat kabupaten kota hingga tingkat nasional. Selain itu, RPB juga melihat kepada perencanaan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. RPB merupakan perencanaan yang melingkupi seluruh fase penanggulangan bencana, yaitu pra, saat, dan pasca bencana. Perencanaan pada fase pra bencana difokuskan pada aksi-aksi pengurangan risiko bencana, baik dengan pendekatan kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi, maupun pengalihan risiko. Aksi-aksi pengurangan risiko bencana tersebut ada yang bersifat generik untuk seluruh jenis bencana, dan ada pula yang bersifat spesifik untuk jenis bencana tertentu. Misalnya, penyusunan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana. Nah, kegiatan ini termasuk jenis aksi generik karena ditujukan untuk penanggulangan bencana secara keseluruhan. Sedangkan misalnya normalisasi sungai, kegiatan ini termasuk jenis kegiatan spesifik karena ditujukan spesifik untuk jenis bencana hidrometeorologi seperti banjir saja. Sementara pada fase saat bencana, perencanaan difokuskan pada kerangka kebijakan operasi tanggap darurat dengan mempertimbangkan sasaran prioritas operasi, yaitu keselamatan nyawa, stabilitas kondisi darurat,
serta penyelamatan aset dan properti. Nah, untuk fase pasca bencana difokuskan pada kerangka kebijakan pemulihan, baik rehabilitasi maupun rekonstruksi. Tentu saja dengan pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable. Dalam artian membangun dengan lebih baik, lebih aman, dan secara berkelanjutan. Nah, keseluruhan perencanaan penanggulangan bencana tersebut ditujukan untuk mengurangi jiwa terdampak, mengurangi kerugian rupiah, dan mengurangi hektar kerusakan yang timbul. Dokumen RPB disusun berdasarkan pendekatan teknokratis pada kajian risiko bencana, yang secara garis besar terdiri atas dokumen KRB dan peta risiko bencana. Kajian risiko bencana dengan memperhatikan kondisi khusus daerah dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi akar masalah dan isu strategis terkait penanggulangan bencana di daerah. Setiap daerah tentu memiliki karakteristik wilayah, sosial, ekonomi, maupun budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, karakteristik khas daerah yang mempengaruhi penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu kita perhatikan dalam proses identifikasi akar masalah dan isu strategis ini. Akar masalah dan isu strategis tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk kebijakan dan strategi penanggulangan bencana daerah. Kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang disusun tentu saja perlu diselaraskan dengan RPJMD provinsi dan kabupaten kota maupun RPJMN, RIPB, dan Renas PB di tingkat nasional. Kebijakan dan strategi penanggulangan bencana selanjutnya diturunkan menjadi rencana aksi penanggulangan bencana dengan memperhatikan prioritas bencana yang ada di daerah. Sebagaimana telah disampaikan pada unit pelatihan 1.3, bencana prioritas dapat ditentukan berdasarkan tingkat risiko dan kecenderungan kejadian bencana di daerah. Lokus untuk tiap-tiap rencana aksi dapat ditentukan berdasarkan peta risiko yang ada. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melihat konektivitas antar kawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selanjutnya disusunlah mekanisme monitoring dan evaluasi. Penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi ini dilakukan mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas nomor 1 tahun 2017. Akar masalah dan isu strategis, kemudian kebijakan dan strategi, lalu rencana aksi dan monitoring evaluasi, inilah yang disusun dan ditata dalam suatu bentuk dokumen, yaitu dokumen rencana penanggulangan bencana. Dalam konteks SPM suburusan bencana, subkegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana termasuk kepada layanan pokok dengan struktur komponennya adalah komponen terpadu. Sebagaimana telah dijelaskan pada mata pelatihan 1, subkegiatan yang termasuk layanan pokok ini merupakan jenis subkegiatan yang memberikan konten atau konsep atau standar untuk memastikan jenis layanan dan mutu layanan sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan. Sementara itu, penyusunan rencana penanggulangan bencana dikategorikan sebagai komponen terpadu karena antar komponennya saling berkaitan, sehingga seluruh komponennya harus diimplementasikan secara sekaligus. Sebagai catatan, prasyarat penyusunan RPB adalah sudah adanya kajian risiko bencana. Oleh karena itu, pastikan Anda telah memiliki hasil kajian risiko bencana terlebih dahulu,
sebelum Anda menyusun rencana penanggulangan bencana. Nah, untuk membantu penyusunan rencana penanggulangan bencana, maka peraturan kepala dan NSPK yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dijadikan sebagai rujukan teknis. Sasaran pemenuhan SPM untuk subkegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana adalah tersedianya data atau informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen yang legal atau sah. Sedangkan indikator pemenuhan SPM untuk subkegiatan ini adalah terpenuhinya persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah atau legal. Nah, berdasarkan sasaran dan indikator tersebut, terlihat bahwa legalitas dokumen RPB merupakan syarat terpenuhinya sasaran SPM untuk subkegiatan ini. Pada SPM suburusan bencana, setiap subkegiatannya memiliki komponen yang diturunkan menjadi beberapa target capaian. Setiap target capaian memiliki nilai bobot kepentingan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bobot kepentingan ini merupakan perbandingan nilai kepentingan suatu komponen terhadap komponen lain di subkegiatan tersebut. Untuk subkegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana memiliki dua komponen penyusun, yaitu komponen penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan RPB dengan satu target capaian, yaitu penyediaan dokumen RPB. Target capaian ini memiliki bobot kepentingan sebesar 40%. Yang kedua adalah komponen diskusi publik terhadap dokumen RPB yang telah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah dan legal. Komponen ini memiliki dua target capaian, yaitu legalitas dokumen RPB dengan bobot kepentingan sebesar 60% dan laporan efektivitas pemanfaatan RPB dengan bobot kepentingan sebesar 100%. Jika Bapak Ibu perhatikan, target capaian 1 dan target capaian 2 adalah merupakan target capaian bagi daerah yang sedang menyusun RPB, sehingga total bobot kepentingannya adalah 100%. Sedangkan target capaian 3 merupakan target capaian pada masa pemanfaatan setelah dokumen RPB disusun, sehingga bobot kepentingannya adalah juga 100% sendiri. Jadi, jika daerah Anda telah memiliki dokumen RPB yang legal, maka yang harus dituju adalah target capaian 3 saja, yaitu dalam bentuk laporan efektivitas pemanfaatan RPB di daerah Anda pada tahun berjalan. Setiap target capaian memiliki beberapa mutu layanan sebagai kualitas minimum yang harus dimiliki. Setiap mutu layanan memiliki bobot. Total bobot mutu layanan ini menggambarkan prosentase keterpenuhan mutu dari target capaian tersebut. Nilai bobot ini nanti akan berguna untuk menilai ketercapaian dari komponen penyusun kegiatan itu. Nilai maksimum dari jumlah bobot mutu layanan adalah sama dengan nilai maksimum bobot kepentingan pada target capaian komponennya. Jadi idealnya capaian mutu layanan tersebut bernilai 100% jika total bobot mutu yang dicapai sama dengan nilai bobot kepentingannya. Selanjutnya kita masuk kepada mutu layanan untuk target capaian penyediaan dokumen RPB. Total bobot kepentingannya adalah sebesar 40%. Ada 7 lingkup dan beberapa mutu layanan pada target capaian ini. Lingkup pertama yaitu periode penyusunan. Lingkup ini memiliki 2 mutu layanan, yaitu penyusunan periode 5 tahunan
dan pembaharuan atas kejadian bencana besar. Masing-masingnya memiliki bobot mutu layanan sebesar 1%. Lingkup kedua yaitu identifikasi akar masalah. Pada lingkup ini terdapat 5 mutu layanan, yaitu pertama akar masalah pada elemen risiko hidrometeorologi. Yang kedua, akar masalah pada elemen risiko geologi daerah. Yang ketiga, akar masalah pada elemen risiko sosial budaya dan ekonomi. Yang keempat, akar masalah elemen risiko pada kesehatan masyarakat. Dan terakhir yang kelima, indikator yang harus dipenuhi berdasarkan indeks ketahanan daerah. Bobot dari tiap-tiap mutu layanan pada lingkup identifikasi akar masalah ini adalah sebesar 2%. Lingkup ketiga berupa penetapan kebijakan strategis. Pada lingkup ini terdapat 5 mutu layanan, yaitu pertama korelasi dengan RPJMN yang berlaku. Kedua, korelasi dengan RPJMD provinsi yang berlaku. Ketiga, korelasi dengan visi misi kepala daerah atau RPJMD yang berlaku. Yang keempat, strategi untuk menyelesaikan akar masalah. Dan yang kelima, strategi untuk mencapai target indeks ketahanan daerah. Bobot dari tiap-tiap mutu layanan pada lingkup ini adalah sebesar 2%. Lingkup yang keempat yaitu penetapan rencana aksi. Lingkup ini terdiri atas 7 mutu layanan, yaitu pertama aksi pengurangan risiko bencana, kedua kerangka aksi penanganan darurat bencana, ketiga kerangka aksi penanganan pasca bencana, keempat pelaksana dan pendukung implementasi aksi, yang kelima indikator keberhasilan aksi, yang keenam rencana tahun pelaksanaan aksi. Dan terakhir yang ketujuh, kesesuaian dengan strategi dan akar masalah. Masing-masing mutu layanan pada lingkup ini memiliki bobot sebesar 2%. Masih pada mutu layanan untuk target capaian penyediaan dokumen RPB. Kali ini untuk lingkup kelima, yaitu penetapan lokasi pelaksanaan aksi. Lingkup ini terdiri atas 2 mutu layanan. Yang pertama, layanan gambaran kawasan tempat timbulnya akar masalah. Dan yang kedua adalah lokasi pelaksanaan aksi-aksi pengurangan risiko bencana. Masing-masing memiliki bobot mutu layanan sebesar 2%. Selanjutnya lingkup keenam, yaitu penetapan strategi pengarus utamaan. Lingkup ini memiliki 3 mutu layanan. Yang pertama, rencana kerja untuk menjamin diimplementasikannya aksi-aksi. Lalu yang kedua, rencana pengintegrasian RPB ke dalam RPJMD dan Renstra OPD. Dan yang ketiga, pelibatan kelompok akademisi, media, dunia usaha, filantropi, dan ormas selain lembaga eksekutif dan legislatif daerah untuk implementasi aksi. Masing-masing bobot pada mutu layanan lingkup ini adalah sebesar 2%. Terakhir adalah lingkup ketujuh, yaitu rencana monitoring dan evaluasi implementasi RPB. Lingkup ini terdiri atas 2 mutu layanan. Yang pertama yaitu mekanisme monitoring dan evaluasi, serta yang kedua adalah adanya tim monitoring evaluasi. Masing-masing memiliki bobot mutu layanan sebesar 2%. Sebagai contoh misalkan, daerah Anda sedang menyusun RPB dan dalam penyusunannya tersebut telah memasukkan substansi penentuan lokasi pelaksanaan aksi-aksi pengurangan risiko bencana. Itu artinya dalam penyusunan RPB tersebut Anda telah memenuhi mutu layanan sebanyak 2%. Begitu juga jika Anda ingin menentukan keterpenuhan bobot mutu layanan yang lain. Selanjutnya adalah mutu layanan untuk target capaian legalitas dokumen RPB dengan bobot maksimum sebesar 60%. Target capaian ini terdiri atas 4 lingkup. Lingkup pertama adalah keterwakilan.
Mutu layanannya dapat dilihat dari keterlibatan elemen pemangku kepentingan pada diskusi publik. Bobot mutu layanannya adalah sebesar 10%. Lingkup kedua adalah prioritas aksi. Mutu layanannya ada 3, yaitu aksi prioritas, periode pelaksanaan aksi prioritas, dan kawasan prioritas. Masing-masing memiliki bobot mutu layanan sebesar 5%. Selanjutnya lingkup ketiga adalah berita acara, di mana terdapat 5 mutu layanan. Yang pertama kesepakatan aksi prioritas, yang kedua kesepakatan prioritas kawasan, yang ketiga kesepakatan mekanisme pengarus utamaan, yang keempat mekanisme monitoring dan evaluasi, serta terakhir yang kelima pembaruan RPB. Masing-masing memiliki bobot mutu layanan sebesar 5%. Jadi untuk lingkup berita acara ini total bobot mutu layanannya adalah 25%. Yang terakhir adalah lingkup dokumen legal, di mana mutu layanannya yaitu dokumen legal RPB yang telah disepakati oleh seluruh komponen masyarakat maupun pemerintah. Adapun mutu layanan ini memiliki bobot sebesar 10%. Sebagai contoh, misalkan daerah Anda sedang menyusun RPB, dan dalam diskusi publik untuk penyusunan tersebut, Anda telah mempertimbangkan keterwakilan elemen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, maupun jurnalis. Nah, itu artinya dalam penyusunan RPB tersebut, Anda telah memenuhi mutu layanan sebanyak 10%. Ketiga, mutu layanan untuk target capaian laporan efektivitas pemanfaatan RPB. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mutu layanan ini diperuntukkan hanya bagi daerah yang telah memiliki dokumen RPB yang sah dan legal saja. Target capaian ini memiliki satu lingkup dengan 3 poin mutu layanan. Pertama, capaian target subkegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana dalam tahun berjalan dengan bobot sebesar 40%. Kedua, capaian target subkegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dalam tahun berjalan dengan bobot sebesar 30%. Dan ketiga, capaian target subkegiatan pembuatan rencana kontingensi atau renkon dalam tahun berjalan dengan bobot sebesar 30%. Jadi, misalkan pemerintah daerah Bapak Ibu telah memiliki RPB yang sah, maka kita lihat apakah pada tahun tersebut Bapak Ibu ada melakukan subkegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana. Jika ada, maka keterpenuhan mutu layanannya berarti telah ada senilai 40% dari nilai capaian subkegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana tersebut. Demikian juga jika kita ingin menentukan keterpenuhan mutu layanan untuk 2 poin yang lainnya. Dengan memperhatikan komponen, target capaian, dan mutu layanannya, maka terlihat beberapa kerangka anggaran yang dibutuhkan dalam penerapan subkegiatan ini. Kerangka penganggaran ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan penyusunan rencana penanggulangan bencana. Kerangka penganggaran ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan standar biaya yang berlaku di daerah Bapak Ibu. Namun, untuk personil dan rangkaian pekerjaan yang bersifat wajib, hendaklah mengikuti kerangka penganggaran ini. Untuk komponen penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan RPB, perlu diperhatikan beberapa komponen biaya yang dibutuhkan. Antara lain biaya tenaga ahli wajib, yaitu ahli manajemen penanggulangan bencana sebagai ketua tim, juga ahli sosial dan ahli penataan ruang. Di samping ahli yang bersifat wajib, juga dibutuhkan biaya tenaga ahli khusus sesuai jenis bencana yang akan dikaji. Seperti misalnya ahli hidrologi
dibutuhkan bagi daerah yang memiliki potensi bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian ahli geologi, vulkanologi, ataupun geodesi dibutuhkan bagi daerah yang memiliki potensi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor, khususnya gerakan tanah. Yang ketiga misalnya ahli kesehatan masyarakat. Dibutuhkan bagi daerah yang memiliki potensi bencana epidemi dan wabah penyakit. Tenaga ahli dapat dibantu oleh beberapa tenaga pendukung, seperti fasilitator, penulis dokumen, dan tenaga administrasi. Untuk menjaga kesesuaian kualitas dan substansi hasil, maka dipersiapkan pembiayaan untuk tim teknis dan tim asistensi daerah. Tim asistensi daerah merupakan penentu kebijakan penanggulangan bencana di daerah, seperti kepala daerah, sekretaris daerah, kepala Bapeda, kepala pelaksana BPBD, dan sebagainya. Tim teknis berfungsi untuk memastikan kesesuaian data, substansi kajian, dan melanjutkan proses legislasi nantinya. Oleh karena itu, tim teknis ini merupakan personil minimal setingkat kepala bidang atau kepala seksi terkait penanggulangan bencana di instansinya. Di samping itu, perlu juga dipersiapkan pembiayaan untuk data-data pendukung, baik berupa peta-peta maupun data-data spesifik yang dibutuhkan. Untuk komponen diskusi publik terhadap dokumen RPB yang telah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah dan legal, perlu juga diperhatikan beberapa komponen pembiayaan seperti perbanyakan materi, transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk pelaksanaan rangkaian kegiatan yang dibutuhkan, seperti persiapan sosialisasi rencana penyusunan RPB, kemudian diskusi publik mulai dari diskusi publik 1, 2, 3, dan 4. Juga untuk audiensi tim teknis kepada kepala daerah. Untuk asistensi kepada BPBD maupun kepada BNPB. Dan terakhir untuk proses finalisasi dan legislasi. Bapak Ibu, setelah mengikuti materi pada unit pelatihan ini, kami harap Bapak Ibu sudah memahami dan memiliki gambaran umum tentang subkegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana. Kami berharap Bapak Ibu juga mengetahui komponen dan target capaian untuk subkegiatan penyusunan RPB. Juga mengetahui mutu layanan untuk tiap-tiap target capaian dan hubungannya dengan inovasi daerah. Terakhir, kami juga berharap Bapak Ibu sudah memiliki gambaran tentang kerangka penganggaran untuk pelaksanaan subkegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana atau RPB. Bapak Ibu, kita telah sampai kepada akhir sesi. Untuk mengkonfirmasi pengetahuan baru yang telah Bapak Ibu peroleh dari unit latihan ini, silakan isi kuis yang telah disediakan. Setelah Bapak Ibu berhasil menyelesaikan kuis, Bapak Ibu juga diwajibkan untuk menyelesaikan latihan mandiri. Pada latihan mandiri ini diberikan seperangkat data untuk menyusun rencana anggaran biaya dengan menggunakan tabel kerangka penganggaran yang telah disediakan. Kami berharap Bapak Ibu dapat menyelesaikan kuis dan latihan mandiri ini dengan baik, sehingga Bapak Ibu dapat melanjutkan ke unit pelatihan 2.5. Terima kasih, semoga pelatihan ini dapat memberikan keterampilan baru bagi Bapak Ibu dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penerapan SPM suburusan bencana. Sampai jumpa lagi pada unit pelatihan 2.5.